Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat PowerPoint untuk mengembangkan pembelajaran. Jadi yang pertama-tama kita akan memahami pengenalan mengenai PowerPoint itu sendiri. Jadi ketika kita awal akan membuat sebuah presentasi, entah itu presentasi apa saja, kita harus membuat file baru dengan cara ini, new blank presentation, lalu kita klik blank presentation. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu slide yang bisa kita kembangkan sendiri, baik kita kasih tulisan terserah, misalkan seperti ini. Jadi kita bisa menuliskan sesuatu pada lembar slide yang kosong. Selanjutnya, dasar-dasar yang perlu kita ketahui dalam PowerPoint itu adalah ini, desain. Jadi kita bisa memilih desain seperti apa yang kita mau. Contohnya seperti ini. Contohnya kita membuat slide baru ya. Misalkan seperti ini. Kalau setiap presentasi itu biasanya slide pertama adalah judul, sedangkan slide selanjutnya ini berupa bagian isi yang terdiri dari judul dan isi poin-poin yang akan kita sampaikan misalkan. Lalu biasanya slide terakhir dalam sebuah presentasi PowerPoint itu adalah ucapan terima kasih biasanya. Walaupun tidak semuanya juga terkadang ada seperti itu. Nah, jadi kita kembali ke desain. Di desain itu kita bisa memilih berbagai macam tema tampilan, tema desain tampilan PowerPoint seperti yang kita inginkan. Ada banyak sekali pilihan, jadi bisa dipilih sesuai selera saja. Supaya presentasi kita jadi lebih menarik. Nah, banyak sekali pilihan pokoknya. Atau bisa juga biasanya kalau sudah mungkin anak-anak yang kreatif itu biasanya itu mendownload template itu dari internet. Jadi kan ini template yang disediakan. Nah, tapi anak-anak biasanya itu download template sendiri di internet. Misalkan kita pakai yang ini ya. Jadi seperti ini jika kita memilih desain sendiri. Nah, untuk selanjutnya, cara untuk mempercantik tampilan slide kita itu adalah dengan menambahkan animasi. Nah, jadi animasi ini adalah untuk membuat objek dalam PowerPoint kita itu bergerak-bergerak. Misalkan seperti ini. Kita new slide blank ini. Nah, terus kita insert. Jadi di insert ini sebenarnya kita bisa menambahkan segala sesuatu. Misalkan bisa menambahkan sebuah bentuk seperti ini misalkan, atau kita menambahkan tulisan bisa menambahkan seperti ini, atau bahkan kita bisa menambahkan gambar dari file komputer. Contohnya kita ambil gambar ini aja ya. Nah, misalkan seperti ini. Fungsi dari tadi animation itu adalah untuk membuat objek dalam layar presentasi kita itu bergerak. Contohnya ya, misalkan seperti ini.
Ini kita edit ya, kita perbesar tulisannya. Nah, kalau kita tambah animation, jadi di animation kita fokus ini, misalkan gini. Nah, kita klik animation pane. Ini fungsinya adalah supaya ada menu untuk menambahkan, untuk mengetahui daftar animasi yang sudah kita tambahkan. Misalkan ini kita pilih. Nah, ini kan ada pilihannya. Terserah pilih yang mana sesuai dengan keinginan. Yang pertama misalkan ini, yang kedua misalkan ini. Kita misalkan ini. Terang. Nah, dan dalam ini kita ada keterangan di sini di kanan atas. Jadi apa ini start on click? Jadi ini dimaksudkan adalah animasi ini akan muncul, akan bekerja jika kita mengklik slide-nya. Ini. Jadi dan durasi ini adalah durasi seberapa lama animasi itu bergerak. Jadi kalau kita setel ya, tampilkan dalam mode presentasi, misalkan dengan settingan start on click dan durasi 1 detik, maka jadi seperti ini. Nanti akan muncul tulisan ini pelatihan kalau kita mengklik seperti ini contohnya. Nah, dan nanti objek lainnya yang tadi ada kotak hijau sama gambar itu juga akan muncul setelah kita mengklik mouse. Jadi ini muncul. Nah, ini juga muncul. Nah, tuh. Kemunculan mereka ini bisa diatur. Durasinya maksudnya bisa diatur. Jadi jika kita ingin durasinya, ini kan tadi yang seperti yang tadi kita contohkan, mereka munculnya selama 1 detik. Animasinya bergerak selama 1 detik. Kita dapat memperpanjang atau mempercepat durasinya, terserah kita. Misalkan jika kita ingin memperlambat, misalkan gambar ini kita perlambat. Di sini kita setting misalkan biar kita tahu ke perbedaannya ya 6 detik gitu. Nah, nanti jika kita mulai ini. Nah, ini muncul selama 6 detik. Animasi ini akan bergerak selama 6 detik. Seperti itu. Untuk mempercantik. Jadi kalau misalkan kita setel presentasi kita dalam bentuk slideshow, maka hasilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, ini cara sederhana untuk membuat tampilan presentasi kita jadi lebih menarik. Ada juga menu untransition. Jadi menu transition ini adalah untuk menambahkan animasi pergantian antar slide. Jadi kan kalau ini tadi kan animasi objek-objek yang ada dalam slide. Jadi tulisan ini pelatihan, gambar kotak sama gambar ini itu adalah objek dalam slide. Nah, bagaimana jika transisi dalam slide? Ternyata ada menu yang bisa mengaturnya. Nah, yaitu ini di transition. Jadi di sini kita bisa memilih terserah bagaimana transisi per slide. Misalkan gini. Terserah pokoknya, dan ada berbagai macam pilihan.
Ini juga template sesuai dengan tadi desain juga, desain template PowerPoint-nya. Jadi seperti ini. Ada sangat banyak pilihan. Pilihannya cukup beragam. Terserah mau pilih yang mana. Gitu. Pokoknya ada banyak lah ya. Misalkan kita pilih ini. Jadi nanti jika kita mulai slideshow, bentar. Ini kalau kita misalkan klik slide pertama dan kita mengset transition random burst ini. Jika kita ingin mengimplementasikan kepada seluruh slide, jadi setiap dari slide 1 ke slide 2 ada transisi seperti ini. Dari 2 ke 3 ada transisinya seperti ini. Kita tinggal ini klik apply to all. Jadi ini diaplikasikan ke semua. Nah, jadi nanti ketika kita jalankan presentasinya, jadinya seperti ini. Transisinya itu setiap slide ada transisinya. Nah, seperti ini. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah ini kita beri gambar sesuatu ya supaya contohnya gambar ini. Display. Nah, misalkan kita menampilkan gambar-gambar saja ya, biar lebih gampang. Kita tampilkan gambar-gambar. Terserahlah gambar apa yang ada di komputer. Seperti ini. Gambar misalkan setiap gambar ini kita beri animasi ya supaya seru. Nah, ini terserahlah. Terus gini misalkan, kayak gini misalkan. Jadi secara sederhana slide kita akan jadi seperti ini. Bentar, slide terakhir kita beri terima kasih ya. Biasanya di setiap slide, biasanya di akhir presentasi itu orang kasih thank you gitu, terima kasih. Bentar. Pakai apa ya? Ini aja deh blank. Tambah. Misalkan seperti ini. Maka slide kita akan jadi seperti ini presentasi kita. Ini sebagai contoh ya, walaupun hanya menampilkan objek berupa gambar, nanti bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Misalkan untuk presentasi matematika atau mungkin untuk presentasi pelajaran
sains gitu mungkin. Seperti itu. Dan yang menarik adalah dari presentasi PowerPoint ini, selain kita dapat membuat suatu presentasi PowerPoint dalam bentuk slide yang bisa kita tampilkan dalam bentuk slideshow, kita juga dapat menjadikan presentasi kita ini sebagai video. Nah, dan itu ada sedikit tekniknya. Ada agak berbeda tekniknya dalam membuat presentasi biasa. Jadi, caranya adalah kuncinya jika kita ingin membuat slide presentasi kita dalam bentuk video, kuncinya adalah di transition sama animation. Nah, jadi seperti ini. Misalkan slide pertama, kita ini ada advanced slide. Jadi jika tadi kan settingnya on mouse click, jadi perpindahan antara satu slide ke slide selanjutnya itu adalah dengan sekali klik. Nah, kita ganti dengan ini. Nah, ini di centangnya dihapus gitu. Kita ganti, misalkan berapa ya? 3 detik. Nah, 3 detik. Oh, kok gini sih? Ya. 3 detik atau 3 menit? Nah, jangan lupa klik apply to all. Jadi ini diimplementasikan ke semua slide. Nah, jadi setiap slide nanti kalau kita lihat di sisi atas ini, di kanan atas ini semuanya settingannya sama. Advanced slide, pergantian slide-nya itu terjadi setelah 3 detik. Nah, jika kita sudah men-set transition, sekarang kita men-set animation-nya. Nah, ini belum dikasih animasi ya. Kita kasih animasi, terserah ya. Nah, ini animasi ini kita ganti. Kita ganti dengan with previews. Durasinya sudah. Nah, ini juga startnya diganti dengan previews, with previews. Nah, jadi sebenarnya with previews, after previews ini supaya kita itu animasinya itu tidak berjalan setelah kita klik, tapi berjalan sendiri. Dan ini dipilih with previews ini supaya animasinya objek ini animasinya tuh jalan ketika jalan dengan animasi sebelumnya gitu. Jadi berjalan berbarengan. Ini juga kita atur bukan on click tapi with previews. Ini juga with previews. Juga with previews. Oh, ini belum dikasih. Ya, kita kasih ya, terserah. With previews. Kita coba ya. Kalau with previews salah berarti after previews. 3. Ini. Jadi ini tanpa diklik dia bisa berjalan sendiri. Ini kayak kecepatan ya. Nah ini. Nah, kayaknya terlalu cepat transisinya. Nah, ini ternyata di bawah 1 detik. Jadi kalau mau
apply to all. Jangan lupa di apply to all supaya nanti bisa diimplementasikan di semua slide. Terus ini coba ya kita jika misalkan ini jika di animation kita setting setelah previous after previous. Kita setting karena tadi kan kalau start with previous tuh kayak kesannya habis transisi itu juga berbarengan animasinya bergerak gitu. Jadi slide-nya bergerak, animasinya dalam objek animasinya juga bergerak gitu. Jadi kayak semuanya ikut-ikutan berjalan gitu. Nah, coba kalau ini ya. Nah, kayak gini. Jadi slide-nya berjalan, habis slide-nya berjalan, objek dalam slide-nya itu baru animasinya baru jalan. Nah, seperti ini kan enak dilihat. Nah, jadi ini tanpa diklik slide berjalan sendiri ya. Nah, seperti ini. Terus setelah selesai, ini adalah contoh ya. Setelah selesai, kita simpan dengan kita simpan misal di dokumen ya. Oh bukan deh, kita simpannya gini di export lalu print a video. Nah ini yang membedakan. Jadi kalau misalkan kita ingin presentasi slide biasa, kita cukup save as, nanti formatnya .pptx biasanya gitu. Kalau di create a video kita bisa men-setting ini presentasi kita itu akan berubah menjadi video. Jadi caranya ini export itu perpindahan untuk menyimpan file dengan format berbeda. Jadi kan formatnya pptx, formatnya PowerPoint, kita pindah ke format video. Nah, jadi seperti ini, kita pilih lah Full HD create video. Kita simpan. Nah, misalkan gini ya, pelatihan presentasi dengan PowerPoint disimpan. Nah, ini loading, kita tunggu. Kita tunggu. Ini semakin banyak slide presentasi, semakin banyak animasi, semakin banyak transisi, semakin banyak objek dalam slide, itu juga akan ekspornya juga akan semakin lama. Jadi ditunggu saja dengan sabar. Jadi meskipun kenyataannya ini tadi kan transisinya cuma sekitar 3 detik. Ya ini video nggak ada 1 menit ya, karena kira-kira nggak ada 1 menit lah. Cuma beberapa detik. Tapi kenyataannya kalau kita ekspor dengan format Full HD 1080p itu juga lama. Dan nanti pembuatan PowerPoint ini beserta video animasi ini bisa dikembangkan. Misalkan kalau membuat video animasi tentang bangun datar atau video animasi untuk menjelaskan tentang IPA pencernaan misalkan. Jadi bisa kita menggerak-gerakkan objek, misalkan kita menambahkan objek gambar seperti ini tadi. Tapi kita ganti gambarnya dengan gambar yang sesuai dengan mata pelajaran misalkan. Entah itu gambar
yang misalkan IPA ya, bisa gambar alat pencernaan atau apalah segala macam, itu bisa sesuai dengan kreativitas lah. Nah, sudah selesai ekspornya, terus kita buka pelatihan. Nah, ini sudah jadi. Jadi kalau kita putar, jadinya adalah nah, ini. Jadi ini bisa menjadi sebuah video. Padahal ini awalnya kan hanya presentasi PowerPoint biasa sebenarnya. Tapi bisa kita jadikan video. Tergantung dengan kreativitas kita dan sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Nah, oke. Udah. Sekian pelatihan pembuatan presentasi PowerPoint ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.